Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Selamat bertemu lagi, mahasiswa sekalian. Hari ini bahasan kita adalah terkait dengan partai politik. Kemarin kita di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan partisipasi politik. Nah, bahasan kita hari ini adalah terkait dengan partai politik. Namun tadi di grup WA, tadi saya minta saudara-saudara untuk membaca artikel. Judulnya artikel itu terkait dengan eh, benarkah pemilihan umum merupakan bentuk dari demokrasi, gitu ya. Nah, sebelum saya lanjut ke, ke materi, kita saya ingin berdiskusi dengan Anda. Eh, Bolehkah mungkin di antara rekan-rekan mahasiswa menyampaikan apa itu demokrasi, gitu ya. Coba di antara mahasiswa mungkin silakan ada yang ingin menyampaikan pendapat terkait apa itu yang dimaksud atau didefinisikan dengan demokrasi. Silakan kita diskusi dulu. Silakan mahasiswa. Pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan demokrasi? Coba silakan. Eh, Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam sistem ini, rakyat itu memiliki kebebasan untuk berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Jadi di sini istilahnya itu kalau misalkan menurut istilah demos itu artinya rakyat, sedangkan keratas itu pemerintahan. Jadi demokrasi itu adalah sebuah negara institusi yang misalkan berawal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat juga Pak. Kalau menurut saya mah gitu. Oke. Nah, sekarang eh, itu demo apa istilahnya definisi demokrasi yang sudah biasa kita kita dengar gitu ya, bahwa demokrasi itu kekuasaan dari rakyat gitu, oleh rakyat dan untuk rakyat di tangan rakyat ya, seperti sama dengan koperasi dari anggota untuk anggota gitu ya. Nah, eh, kalau demokrasi itu karena tadi pemerintahan yang dari rakyat oleh rakyat, kalau kita masuk ke dalam kajian kita atau diskusi kita hari ini terkait dengan pembahasan partai politik, apa hubungannya partai politik dengan demokrasi? Coba silakan dijawab. Ada nggak hubungannya atau apa hubungannya partai politik dengan demokrasi? Bisa nggak demokrasi itu tanpa partai politik? Silakan. Ayo, ayo. Apa hubungannya demokrasi dengan Eh, partai politik? kalau Kalau menurut saya, Pak, hubungan antara partai politik dan demokrasi sangat erat karena partai politik itu berfungsi sebagai pilar utama dan kendaraan formal yang menggerakkan sistem demokrasi. Jadi kalau tidak adanya partai politik, demokrasi perwakilan modern ini tidak akan berjalan dengan efektif. Otomatis kalau misalkan perorangan itu kan nantinya juga pasti ada kalau istilahnya mah ada kecemburuan sosial karena apa? Jadi kan kembali lagi ke awal bahwa demokrasi itu kan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat juga. Sedangkan partai politik itu kan isinya itu ada orang-orang yang kita pilih untuk mewakili rakyat melalui partai politik itu Pak, supaya bisa lebih efektif lagi. Itu sih kalau menurut saya mah. Terus kan juga ada timbal baliknya lah, saling membutuhkan indikator kebebasan ada alat. Jadi kita juga kan ada sistem pemilunya gitu. Kenapa partai politik harus ada? Atau
kalau tanpa partai politik bisa nggak? Kalau eh Bisa nggak, misalnya kita cari contoh demokrasi apa yang tanpa partai politik? Dalam kehidupan sehari-hari mungkin ada demokrasi yang tanpa partai politik. kalau kalau demokrasi tanpa partai politik adalah sistem politik di mana kedaulatan tetap berada di tangan rakyat. Namun pengisian jabatan publik dan pengambilan keputusan dilakukan tanpa melibatkan institusi partai politik. Sistem ini sering disebut juga demokrasi tanpa partai politik atau non partisan demokrasi. Jadi dalam praktiknya si calon pemimpin itu maju dalam pemilihan umum bertindak atas nama individunya atau independennya bukan sebagai representasi dari kelompok ideologi partai tertentu gitu Pak. Kalau contohnya berarti eh, ada beberapa wilayah kecil yang pernah saya baca itu di apa ya di AS kalau nggak salah Pak. Oke. Jadi yang lain mungkin ada yang ingin berpendapat, boleh semuanya boleh berpendapat, tidak perlu takut salah. Kalau dulu di masanya teori demokrasi itu atau dicetuskan oleh Aristoteles gitu ya. Kita mengenal namanya ada city state, negara kota gitu ya. Nah, negara kota ini jumlah penduduknya tidak tidak banyak gitu ya. Paling ribuan ya. Dan di antara ribuan ini tidak semua warganya itu memiliki hak politik. Yang memiliki hak politik adalah warga negara yang bebas. Artinya bukan budak. Pada masa itu masih ada perbudakan. Jadi yang punya status budak tidak dihitung suaranya, tidak memiliki suara, tidak memiliki hak politik. Oleh karena itu pada masa city state ini eh, tidak ada partai, gitu ya, tidak ada partai. Eh, karena masih bisa didiskusikan dari sekian ribu, misalnya dari 1.000 penduduk, itu paling yang eh, punya kemerdekaan itu tidak lebih dari 200 orang, misalnya. Yang lainnya adalah budak. Ya. Nah, kalau di antara 200 orang ini masih bisa berdiskusi tanpa harus melalui partai politik. Jadi mereka memilih nanti siapa yang mengurus negara tadi, si state tadi, yang jadi pemimpinnya siapa, jadi yang masuk di dalam istilahnya parlemen sebagai Dewan Perwakilan juga nanti bisa dipilih secara langsung. Jadi pada waktu itu pemilihannya secara langsung dan betul-betul langsung gitu ya, tunjuk siapa yang untuk di jabatan itu. Nah kemudian dengan perkembangan jumlah penduduk yang semakin banyak gitu ya. Kemudian perkembangan juga terkait dengan hak asasi manusia di mana itu sebetulnya merupakan pengaruh besar dari agama agama Islam karena agama Islam menghapuskan perbudakan ya, tahap demi tahap ya. Sehingga hak asasi setiap manusia itu harus diakui. Eh, dan terjadi banyak pembebasan budak. Nah, dengan adanya pembebasan budak-budak, kemudian mereka dipekerjakan tidak lagi sebagai budak, tapi sebagai pekerja yang dibayar, maka hak suara setiap orang itu harus diakui. Hak suara setiap orang yang merdeka itu harus diakui. Jadi salah satu syarat demokrasi. Yang pertama adalah setiap orang harus merdeka, tidak boleh sebagai budak gitu ya. Kalau sebagai budak tadi tidak memiliki hak hak suara ya. Nah, karena semakin banyak itu, maka
diperlukan perkumpulan-perkumpulan yang satu memiliki satu tujuan, memiliki satu pemikiran gitu ya. Nah, mulailah di situ yang memiliki satu pemikiran, satu tujuan itu yang disebut dengan perkumpulan tadi. Nah, mulanya bukan partai politik, kemudian berkembang namanya menjadi partai politik. Disebut dengan partai politik karena tujuannya adalah memperebutkan kekuasaan untuk bisa mengelola negara. Jadi pada waktu tujuannya adalah memperebutkan kekuasaan untuk bisa mengelola negara. Gitu. Ya semua orang berusaha. Ya. Nah, tapi untuk seperti yang disebutkan tadi oleh Dian tadi ya, eh, di masyarakat-masyarakat kecil misalnya itu demokrasi itu tidak memerlukan partai. Seperti Anda di, di desa itu, kalau pemilihan lurah itu kan nggak pakai partai politik. Nah, nanti adanya bukan partai politik, tapi kelompok-kelompok orang, pendukungnya calon kepala desa A, pendukung calon kepala desa B, dan seterusnya. Jadi tanpa partai politik, yaitu contoh dalam pemilihan kepala desa. Jadi tanpa partai politik, tapi demokrasi. Kenapa? Karena dipilih. Ciri khas demokrasi itu pemilihannya dihitung dengan suara. Setiap orang diberi hak suara dan satu orang itu adalah dihitung satu suara dan nanti suara terbanyak itulah yang menang untuk mengelola desa, gitu, mengelola pemerintah desa. Nah, itulah ciri khas demokrasi. Jadi yang menang itu adalah terkait dengan suara yang terbanyak, gitu ya, yang menang itu. Nah, Anda nanti sebagai guru ini karena Anda di sini sebagai program PGSD nanti Anda mengajarkan kepada siswa-siswa Anda. Nah, contoh yang paling sederhana demokrasi di kelas adalah misalnya pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas kan nggak perlu membentuk partai. Ya. Nanti dalam satu kelas itu, anggaplah kelas itu adalah seperti city state, kota negara. Ya, kurang lebih kan di kelas itu siswa hanya ada 30, 40. Langsung kan siswa itu diminta untuk memilih siapa wakilnya di antara siswa yang dicalonkan. Nanti kemudian ada 3 orang ditunjuk oleh semua siswa, misalnya ada yang ditunjuk 3 orang itu dipilih oleh masing-masing semua siswa. Suara yang memilih suara terbanyak kan nanti ditetapkan menjadi ketua kelas. Biasanya begitu. Suara kedua menjadi wakil ketua, suara ketiga jadi sekretaris atau bendahara. Gitu kan. Nah itu adalah salah satu contoh demokratis yang sederhana. Nah, kemudian demokrasi yang lebih rumit yaitu tadi, setelah makin banyak perkembangan penduduk, maka diperlukan perkumpulan-perkumpulan yang khusus perkumpulan itu bicara tentang kekuasaan, bicara tentang tata kelola negara. Nah, itu adanya di dalam partai politik antara lain. Karena nanti ada juga organisasi-organisasi kemasyarakatan yang berbicara juga tentang pengelolaan negara, tetapi bukan politik. Tujuannya bukan mengejar kekuasaan, gitu ya. Seperti itu. Itu yang disebut dengan lembaga swadaya masyarakat atau juga disebut dengan NGO, lembaga masyarakat seperti NU, Muhammadiyah, Persis, apa itu PGRI, itu adalah lembaga-lembaga masyarakat, gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi ada dua nanti ada partai politik dan ada NGO. Nah, kalau Anda sudah baca artikel yang saya minta baca tadi, coba bisakah di antara Anda yang bisa menjelaskan lagi terkait nanti ini kan kita bicara pemilu gitu. Dan di dalam tulisan saya tadi di artikel itu, eh, apakah pemilu pada saat ini sudah merupakan juga bagian dari sistem demokrasi atau tidak? Coba disilakan kalau di antara Anda yang sudah baca untuk bisa menyampaikan. Silakan. Ayo, siapa?
Dah, silakan. Ayo kita diskusi, diskusi. Ini termasuk metode yang saya pakai, coba pakai ini dengan saudara dengan berdiskusi ini termasuk metode masuk dalam konteks learning teaching, tapi bisa juga mulai mendekati dengan metode deep learning, gitu ya. Sekarang yang lagi ngetren deep learning. Oke, silakan kita perdalam pembahasan kita tidak hanya dengan dengan ceramah. Saudara mendengarkan saya berceramah, tapi saya juga minta Anda untuk aktif berpikir gitu, karena pada hakikatnya deep learning atau konteks learning adalah Anda mahasiswa sebagai yang menjadi pusat pembelajaran dan posisi saya sebagai fasilitator yang merangsang Anda untuk memperdalam materi, merangsang Anda untuk berpikir, dan pada akhirnya Anda bisa menemukan sendiri cara belajar Anda, atau Anda bisa menemukan sendiri semangat untuk terus mengeksplorasi berbagai informasi dan pengetahuan. Silakan dari artikel yang saya tulis tadi, yang saya minta Anda baca, apa pendapat Anda tentang pemilu? Silakan. Tidak banyak, halamannya cuma berapa sih yang saya tulis itu? 2 atau 3 halaman ya, kalau 2 halaman. Oke. Bapak, Ya silakan. oke, Bapak saya Disha. Heeh. Dari yang tadi artikel yang Bapak kirim, menurut yang saya tangkap gitu ya Pak, jadi demokrasi itu penting. Intinya demokrasi itu merupakan unsur yang penting dalam dalam misalkan contohnya dalam suatu pemilu. Jadi karena adanya demokrasi itu sangat berpengaruh bagi masyarakat, seperti masyarakat bisa berpartisipasi, kemudian masyarakat bisa mendapatkan kebebasan dalam berpendapat, kemudian mendapatkan perlindungan hak warga negara. Begitu ya, Pak? Ya boleh. Oke, ada lagi? Silakan. Udah bagus tadi, partisipasi demokrasi. Nah, tapi kalau di judul saya tadi, kita kaitkan nanti, kita di sini kita diskusi tentang pemilu. Apakah pemilu yang sekarang itu merupakan bagian dari demokrasi atau bukan? Kalau lihat Anda, lihat hasil anggota DPR yang sudah terpilih waktu tahun lalu itu kan sudah terpilih anggota-anggota DPR-nya, terpilih para pejabat pemerintahnya sudah ada, menteri-menterinya, gubernurnya gitu ya. Ya, apakah yang mereka yang sudah dipilih itu sudah mewakili aspirasi rakyat atau belum gitu ya. Belum, Pak. Belum. Nah, kalau demikian, kalau kita bisa menyimpulkan bahwa itu belum, maka apakah semua pemilu itu merupakan instrumen demokrasi atau tidak? Tidak, Pak. Nah, tidak selalu. Jadi pemilu itu ternyata tidak selalu juga bisa memberikan apa itu hasil yang terbaik untuk rakyat. Oleh karena itu, ada hal yang penting, bukan hanya sekedar orang itu dipilih mencalonkan diri, tetapi ada yang penting di dalam demokrasi itu adalah kaderisasi pendidikan politik. Gitu ya. Jadi ada kaderisasi pendidikan politik, baik pendidikan politik untuk pemilih yang memilihnya, ataupun yang lebih utama adalah kaderisasi bagi calon para pemimpin. Nah, kaderisasi kalau untuk calon pemimpin seharusnya yang berfungsi adanya di dalam partai partai politik gitu ya. Di dalam partai politik itulah ya, dikaderisasi dari anggota mulai masuk, kemudian dia siap untuk dicalonkan jadi calon anggota dewan atau jadi calon pemimpin daerah, itu harus diproses, dididik di dalam
kaderisasi partai gitu ya. Atau boleh juga kaderisasi itu ada juga di dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan NGO, di dalam organisasi NU, PKB, organisasi Muhammadiyah, organisasi Persis, dan sebagainya. Itu kan ada, kalau di Muhammadiyah mungkin ada pemuda Muhammadiyah, kalau di NU apa ya, ada pemuda Ansor. Ah, itu kan kaderisasi kepemimpinan. Dan ketika masuk di dalam proses demokrasi, kader dari pemuda Ansor bisa masuk nanti bertanding di politik melalui misalnya milih partai politik. Kebetulan partai politiknya masyarakat NU adalah PKB, jadi masuklah dia di dalam calon PKB seperti itu. Jadi tidak selalu, kalau di dalam tulisan artikel saya tidak selalu bahwa pemilu itu merupakan eh, apa itu merupakan bagian dari instrumen politik. Ketika apa? Ketika wakil-wakil rakyat itu tidak mewakili lagi rakyatnya gitu ya. Jadi banyak hal nanti yang dalam tulisan saya itu berbagai hal yang menghambat tercapainya hasil pemilu yang baik. Oke, terima kasih. Tadi Rahma ya. Rahma. Oke, kita masuk sekarang ke materi sedikit demi sedikit. Nah, apa itu partai politik? Saya ambil ambil definisi dari Bu Maria Profesor Meriam Budiarjo bahwa menurut beliau secara umum partai politik adalah satu kelompok. Kelompoknya tidak kelompok liar, tapi terorganisasi. Ada anggota-anggotanya, ada pengurusnya, ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada bidang-bidang gitu ya. Nah, mereka berkumpul punya orientasi, punya tujuan, punya nilai-nilai dan punya cita-cita yang sama. Orientasi itu tujuannya misalnya orientasi semuanya kekuasaan. Partai politik itu semuanya kekuasaan untuk memperoleh kekuasaan. Tetapi nanti ada nilai-nilai yang diperjuangkan. Kalau misalnya nasionalisme, tentu nilai-nilai nasionalis yang diperjuangkan. Partai sosialis seperti PDIP misalnya, tentu nilai-nilai sosialis nanti yang diperjuangkan. Partai yang berbau agama, misalnya PKS ataupun PBB ataupun P3, apalagi. Nah, itu misalnya terkait dengan nilai-nilai yang keagamaan yang diperjuangkan dan punya cita-cita yang sama partai itu, yaitu mensejahterakan masyarakat misalnya, itu yang idealnya seperti itu. Nah, dalam perkembangannya kan bisa saja partai itu ternyata tidak punya cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat, tapi mensejahterakan kelompok-kelompok tertentu, gitu. Nah, seperti itu. Nah, tujuannya adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional, yaitu melaksanakan programnya. Jadi cara konstitusional itu merebut kekuasaan secara konstitusi itu yang melalui pemilihan umum. Jadi secara demokratis pergantian kepemimpinan penguasa ada satu periode ke periode berikutnya dilakukan melalui pemilihan umum. Jadi peralihan kekuasaannya atau perebutan kekuasaannya dilakukan secara sah gitu ya. Nah, secara pemilihan umum. Tetapi ada juga perebutan kekuasaan dilakukan secara tidak sah, yaitu melalui penggulingan, melalui kudeta, melalui pemberontakan, misalnya seperti itu dilakukan secara tidak sah menurut sistem demokrasi. Jadi menurut sistem demokrasi, penggulingan kekuasaan itu merupakan perebutan kekuasaan yang tidak sah, gitu ya. Sahnya adalah melalui pemilihan umum. Kenapa? Karena rakyat nanti yang menentukan, yang memilih siapa yang layak menjadi pemimpin dan siapa yang layak menjadi wakil mereka untuk memikirkan untuk membuat program, yang program itu nanti bisa mensejahterakan masyarakat secara luas seperti itu. Oke. Nah, definisi menurut Simon Newman, gitu, menurut beliau partai politik itu organisasi dari aktivitas-aktivitas politik
yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan dan golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda. Jadi ada persaingannya gitu ya. Jadi merebut dukungan rakyat. Nah, kata merebut dukungan rakyat itu berarti ini prosesnya ada di dalam pemilihan umum gitu. Merebut dukungan rakyat melalui persaingan satu golongan dengan golongan lain. Persaingan ini berarti saling apa, ter- yang perlihatkan kemampuan masing-masing setiap partai, eh, saling menunjukkan kader-kader yang terbaiknya gitu kepada masyarakat gitu ya. Nah, itu idealisnya seperti itu. Yang tidak idealnya seperti yang saya bahas di dalam artikel itu, di kita ada apa, ada upaya-upaya politik yang dilakukan secara istilahnya kurang baik. Kurang baiknya adalah menggunakan misalnya partai politik money, uang, politik uang, yaitu menyebarkan bantuan kepada masyarakat, apa bantuan sembako ataupun apa-apa gitu ya, uang dan sebagainya dengan tujuan untuk merebut dukungan, suara dukungan dari rakyat tanpa menyampaikan program-program partainya atau menyampaikan program-program calon-calon mereka. Jadi eh, partai ini punya program apa sih untuk kesejahteraan rakyat gitu. Itu tidak disampaikan. eh, Calon kepala daerah yang ini, calon gubernur ini apa sih program-programnya misalnya itu tidak disampaikan atau tidak menjadi suatu hal yang penting, tapi justru lebih mengutamakan misalnya dengan money politik, dengan menyebarkan bantuan-bantuan atau menyebarkan amplop-amplop ketika menjelang pemilihan suara misalnya seperti itu. Nah, dengan kondisi politik seperti itulah nanti kita tidak memiliki atau tidak menghasilkan para pemimpin atau para wakil rakyat yang berkualitas gitu. Jadi para pemimpin atau para wakil rakyat itu muncul adalah yang sebetulnya tidak layak gitu ya. Oke. Nah, dengan demikian fungsi dari partai politik adalah perantara ya. Jadi mereka itu sebagai perantara atau jembatan yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi gitu ya. Jadi ideologi-ideologi sosial ini yang dimaksud adalah nilai-nilai yang ada di masyarakat, ideologi sosial, ataupun keinginan-keinginan masyarakat. Masyarakat menginginkan apa di masa depan nanti gitu ya. Nah itu dia itu dijembatani oleh partai politik nanti melalui wakil-wakilnya yang dipilih oleh rakyat, kemudian disampaikan kepada lembaga pemerintah. Jadi adanya partai politik itu sebagai jembatan antara rakyat dengan pemerintah. Rakyat tidak bisa secara langsung misalnya langsung berkomunikasi dengan pemerintah, bisanya melalui partai politik, misal seperti itu. Oke, berikutnya ini fungsi partai. Nah, fungsi partai di negara demokrasi yang pertama ada sebagai sarana komunikasi politik dua arah, yaitu antara rakyat dengan partai. Kemudian sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik itu adalah proses yang melalui orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenai sistem politiknya. Jadi ada pendidikan politik gitu ya, sosialisasi gitu ya. Kemudian bukan hanya sosialisasi bagaimana cara cara mencoblos, itu gitu ya, bukan cuma itu sosialis politik itu, tapi pendidikan bagaimana caranya rakyat itu supaya bisa membedakan ataupun mengerti program-program yang disampaikan atau yang dikampanyekan oleh setiap partai politik gitu ya. Nah, itu disosialisasikan. Kemudian sebagai sarana rekrutmen politik gitu ya. Rekrutmen politik itu dimaksudkan adalah sebagai regenerasi kepemimpinan gitu ya, direkrut gitu ya. Jadi nanti calon presiden itu harus datang misalnya dari partai politik atau didukung oleh partai politik gitu ya. Yang berikutnya fungsi partai adalah sebagai sarana pengatur konflik gitu ya. Supaya konflik itu tidak tidak melebar, maka ada partai politik. Supaya tidak terjadi anarkis, maka
Setiap penyampaian aspirasi itu harus disalurkan. Salurannya antara lain adalah melalui partai politik. Ketika fungsi partai ini tidak berjalan, fungsi partai sebagai sarana jembatan antara rakyat dengan pemerintah tidak berjalan, maka rakyat akan mencari jembatan lain, jembatan yang lain digunakan oleh masyarakat, misalnya melalui NGO, organisasi-organisasi di luar partai politik seperti organisasi Muhammadiyah, organisasi NU, organisasi perempuan dan sebagainya. Ah, itu melalui melalui organisasi itu. Tetapi kalau organisasi-organisasi itu pun misalnya dinilai tidak mencukupi, maka rakyat biasanya ketidakpuasan itu akan dilakukan melalui turun ke jalan, berdemonstrasi. Jadi kalau ada demonstrasi, artinya bahwa fungsi-fungsi partai politik itu sudah tidak bisa lagi berperan. Jadi partai politik sudah kehilangan fungsinya. Atau partai-partai politik itu tidak menjalankan fungsinya. Sehingga rakyat tidak memiliki wadah untuk menyalurkan aspirasi atau menyampaikan keinginannya kepada pemerintah. Nah, seperti yang dilakukan kemarin, demonstrasi oleh para mahasiswa yang di Jakarta itu adalah kenapa? Karena partai politik dipandang sudah lagi tidak bisa menjalankan fungsinya untuk menyerap aspirasi masyarakat gitu ya. Kenapa? Karena misalnya masyarakat sudah minta misalnya BBM untuk tidak dinaikkan ataupun segala sesuatu menjadi murah, ternyata suara rakyat tidak bisa tersampaikan, maka rakyat akan mencari jalan untuk bisa menyampaikan aspirasinya misalnya. Nah, salah satunya adalah dengan menggelar demokrasi. Jadi demokrasi itu fungsinya antara lain tadi sebagai sarana komunikasi juga antara rakyat dengan pemerintah karena sarana komunikasi yang lain sudah tidak bisa berfungsi. Gitu. Oke. Nah, itu tadi bicara tentang fungsi partai. Kemudian bagaimana dengan sistem kepartaian? Menurut Maurik Diverger, ada tiga sistem kepartaian. Yang pertama, sistem partai tunggal. Yang kedua, eh, sistem dui partai. Yang ketiga, sistem multi partai. Sistem partai tunggal apa itu, sistem dui partai apa itu, dan sistem multi partai apa. Sistem partai tunggal digunakan pada negara yang memang partainya hanya satu. Di negara yang lebih dari satu partai tetapi didominasi oleh satu partai. Jadi tunggal itu bisa saja partainya hanya satu, tetapi boleh jadi sistem partai tunggal itu banyak partai, tetapi partai yang dominan atau yang berkuasa itu hanya satu. Kalau zaman Soeharto dulu, partai itu ada tiga. Orde Baru ada partai P3, ada Partai Demokrasi Indonesia waktu itu, dan ada Partai Golkar. Walaupun tiga partai, tetapi partai yang dominan, yang berkuasa itu adalah Partai Golkar. Sehingga di zaman Soeharto itu tidak bisa disebut sebagai zaman apa sebagai sistem multipartai, tetapi yang ada adalah partai partai tunggal gitu ya, seperti itu. Baik. Kemudian sistem di tunggal, pengertian sistem partai biasanya diartikan bahwa ada dua partai di antara beberapa partai yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran dan dengan demikian mempunyai kedudukan yang dominan, secara bergiliran. Contohnya ada di Inggris, Amerika, Filipina, Kanada gitu ya. Jadi hanya dua dua partai saja. Partai Republik biasanya dengan Partai Demokrat seperti di Inggris gitu. Sama juga di Amerika juga Partai Republik dan Partai Demokrat. Kemudian ada sistem multipartai. Multipartai dianggap lebih sesuai dengan pluralitas budaya politik gitu ya. Sistem multipartai dijumpai di Indonesia, Malaysia, Nederland, Australia, Prancis, Swedia, dan Federasi Rusia. Jadi Indonesia multipartainya sejak kapan? Nanti kita ada lihat sejarah. Jadi zaman Orde Lama, zaman Soekarno sempat kita multipartai, ada 30 partai lebih. Kemudian pada masa Orde Baru Soeharto dibatasi atau digabungkan partai-partai yang mempunyai orientasi sama dijadikan satu partai.
partai misalnya yang berorientasi keagamaan dijadikan satu partai agama Islam misalnya ya itu masuk di dalam P3. Partai yang berorientasi sosialis dan beragama Kristen misalnya eh, dikumpulkan dalam satu partai yang disebut dengan Partai Demokrasi Indonesia. Kemudian partai yang nasionalis, yang dianggap nasionalis dan kapitalis itu berkumpul di dalam Partai Golongan Karya seperti itu. Nah, kita lihat ke belakang pada tahun 1955 itu pemilu kita diikuti oleh lebih dari 30 partai gitu ya. Nanti Anda bisa baca sendiri ini dari Partai Nasional Indonesia ada Masyumi, NU dan sebagainya. Jadi NU itu dulu partai ya, bukan organisasi keagamaan gitu. Kemudian pada pemilu tahun 1971 ada 10 partai politik dan satu organisasi masyarakat menjadi peserta pemilu. Ya, jadi NU, Parmusi, PSII, Partai Perti, Partai Kristen Indonesia, Katolik, Murba, IPKI, dan PNI. Jadi dulu itu NU itu partai gitu ya, bukan organisasi keagamaan. Namun sekarang yang jadi organisasi keagamaan adalah NU-nya, sedangkan yang partai politik adalah PKB misalnya seperti itu ya. Sudah apa istilahnya? NU itu hanya khusus sekarang bergerak di bidang dakwah, misal dakwah dan pendidikan, ya, seperti itu. Oke, nah pada tahun 1977, zaman Soeharto itu dijadikan satu. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 itu merupakan gabungan dari Partai NU, Parmusi, Perti, dan PSII gitu ya. Jadi satu partai. Nah, karena NU bergabung dengan P3 ini, maka ini kan menjadi P3, NU menjadi organisasi yang bukan partai lagi. Maka NU kemudian memisahkan diri, bukan memisahkan diri ini ya. Orang-orang NU-nya tetap di P3, tetapi kemudian organisasi NU-nya mengkhususkan diri fungsinya di dalam dakwah gitu, dalam dakwah keagamaan, pendidikan, kepesantrenan dan semuanya seperti itu gitu ya. Jadi malah ada bagusnya. Jadi ada bagusnya bagi NU karena ada fokus juga orang NU ada yang fokus kepada pendidikan di kepesantrenan juga ada yang fokus juga tetap di pemerintahan atau di politik yaitu dengan ada di Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian yang kedua Partai Demokrasi Indonesia ini merupakan gabungan dari Partai Nasional Indonesia PNI, kemudian dari Parkindo Partai eh, Kristen atau apa ya Indonesia, kemudian Partai Katolik Indonesia, kemudian Partai IPKI, nah, IPKI saya kurang hafal nih singkatannya apa, kemudian ada Partai Murba. Nah ini yang afiliasinya adalah sosialis dan Kristen misalnya. Yang kemudian yang ketiga ada Partai Golongan Karya. Ini didominasi oleh orang-orang pemerintahan. Di zaman Soeharto itu pegawai negeri boleh masuk Partai Golongan Karya. Sehingga jadi mayoritas, jadi pemenang gitu ya. Nah, sekarang pegawai negeri dilarang masuk menjadi partai kecuali kalau mau masuk partai ya harus mengajukan pensiun ataupun mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Oke. Nah, pada tahun 1999 setelah reformasi itu ada 48 partai gitu ya. Nah, saking terbukanya demokrasi setelah terkungkung selama 30 tahun di masa kekuasaan Presiden Soeharto, maka begitu Presiden Soeharto tumbang, yang tadinya 3 partai itu kemudian dibuka aturan baru bahwa setiap orang boleh apa itu mendirikan partai atau setiap kelompok boleh mendirikan partai. Dengan syarat bahwa partai yang didirikan itu harus berbadan hukum gitu ya. Nah, kemudian muncullah berbagai partai-partai baru gitu ya.
Ini kembali lagi kepada masa zaman Orde Lama, zaman Soekarno gitu ya. Walaupun Orde Lama juga Soekarno dulu pada akhirnya terjebak ke dalam demokrasi terpimpin karena kesulitan Soekarno untuk bisa mengatur banyak partai sehingga harus menggunakan demokrasi terpimpin gitu ya. Oke, ini partai-partainya ada nanti bisa baca sendiri begitu banyak partai. Tetapi dengan banyak partai ini berarti bahwa hak setiap orang untuk berkumpul itu sudah artinya sudah didapatkan oleh masyarakat. Ya, setiap masyarakat bisa mendirikan partai dengan syarat tadi eh, diterima atau terdaftar sebagai berbadan hukum. Seperti itu. Oke, di tahun 2019 yang tadinya di 99 itu ada 48 partai, itu kemudian susut menjadi 14 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh gitu. Jadi semakin sedikit gitu ya. Mungkin kalau secara teori bisa saja nanti dari 14 ini nanti hanya muncul kembali 3 atau 2 partai saja gitu. Seperti di negara Inggris ataupun Amerika itu hanya 2 partai, tapi adanya 2 partai itu bukan dipaksakan harus diperas tadi seperti P3 itu misalnya merupakan gabungan eh, dari NU, Parmusi dan sebagainya gitu ya, atau PDI kalau dia gabungan dari PNI dan Murba dan sebagainya itu pada zaman Soeharto itu zaman Orde Lama itu hal itu adalah merupakan sesuatu yang dipaksakan, digabungkan, dipaksakan gitu ya. Tetapi kalau negara demokrasi yang dewasa itu susutnya menjadi 3 atau 2 partai itu karena kedewasaan berpolitiknya rakyat gitu ya. Jadi rakyat tidak perlu mendirikan berbagai banyak partai, tetapi cukup dengan 2 partai saja kedewasaan. Yang penting bisa mewakili kubu, misalnya kubu oposisi dan kubu pemerintahan gitu ya. Jadi 2 hal seperti di Amerika itu ada Partai Demokrat dan Partai Republik. Partai Demokrat berhaluan kepada kapitalisme gitu ya. Sedangkan Partai Republik biasanya berhaluan kepada nilai-nilai sosialisme gitu. Sama juga di Inggris begitu. Jadi walaupun di Amerika itu disebut sebagai negara yang anti komunis, tetapi pandangan-pandangan terkait ideologi sosialisnya itu tetap ada, gitu. Jadi tidak dihilangkan. Fungsinya adalah sebagai oposisi untuk menyeimbangkan. Fungsi oposisi itu adalah untuk mengoreksi, untuk menegur penguasa ketika mereka keliru atau lalai melakukan kewajibannya. Itulah fungsi oposisi. Ketika fungsi oposisi itu menjadi hilang, seperti yang terjadi di masanya Presiden Jokowi dan juga masa Presiden sekarang, itu fungsi oposisi itu menjadi tidak ada. Kenapa? Karena ternyata semua partai yang menang di dalam pemilu kemarin semuanya merapat kepada penguasa. Jadi tidak ada fungsi oposisi. Jadi apa gunanya Anda kemarin mengikuti pemilihan umum ternyata partai yang Anda pilih ataupun orang-orang partai yang Anda pilih itu ternyata tidak lagi bisa menjadi oposisi. Padahal maksud oposisi itu adalah masih adanya keterwakilan suara bagi warga masyarakat yang tidak terwakili oleh partai yang menang. Jadi ada yang partai menang terpilih menjadi penguasa, di antara mereka ada yang menjadi presiden atau menteri, dan ada partai yang kalah, yang suaranya tidak menang gitu, tidak mayoritas. Nah, yang tidak mayoritas itu ada karena suaranya misalnya memenuhi syarat sehingga memiliki wakil atau memiliki kursi wakil di DPR misalnya. Nah, orang-orang yang terpilih tadi yang sudah walaupun kalah secara nasional dalam pemilihan umum harusnya tetap memposisikan diri sebagai oposisi untuk mewakili rakyat. Ketika wakil DPR yang dipilih tadi, walaupun kalah tadi semuanya merapat kepada pemerintah, maka posisi oposisi itu tidak ada yang mewakili, tidak ada yang menjalankan fungsi oposisinya. Jadi rakyat ketika protes, misalnya terkait dengan kemarin kerusakan akibat pertambangan, banyaknya longsor dan sebagainya, rakyat protes terkait tanah adatnya yang diambil dengan paksa, dengan alasan program strategis nasional, seperti yang terjadi di Papua dan Kalimantan,
itu tidak ada oposisi, tidak ada satu wakil rakyat pun yang bersuara untuk mewakili rakyat. Ketika harga BBM itu naik, ketika harga-harga semua mahal, itu tidak ada partai ataupun anggota dewan yang bersuara untuk mewakili rakyat, gitu ya. Karena fungsi oposisinya menjadi hilang karena semua partai ternyata sudah merapat kepada penguasa, sudah mendapatkan bagian kue-kue kekuasaan. Oleh karena itu, kemarin mahasiswa itu menjadi salah satu saluran untuk menyampaikan aspirasinya. Karena saluran melalui partai politik tadi sudah tidak bisa diandalkan lagi. Partai sudah tidak bisa memfungsikan lagi sebagai jembatan antara rakyat dengan pemerintah. Maka rakyat memerlukan jembatan lain yang masih ada dan masih berfungsi secara idealis karena tidak memikirkan terkait dengan keuntungan dan kekuasaan itu adalah mahasiswa. Maka satu-satunya jembatan inilah yang digunakan oleh rakyat untuk memperjuangkan kepentingannya. Dan mahasiswa yang menyadari bahwa fungsi mereka adalah antara lain sebagai wakil rakyat adalah yaitu kemudian melakukan demonstrasi. Kenapa demonstrasi? Karena suara rakyat sudah tidak lagi memiliki saluran untuk bisa disampaikan kepada pemerintah. Jadi seperti itu ya. Jadi pemilu itu ya penting, partai politik juga penting, tetapi ketika fungsi dari pemilu dan fungsi dari partai itu tidak lagi seperti yang ideal atau tidak lagi bisa menjalankan fungsinya, maka rakyat akan memilih jalur lain untuk apa itu, untuk menyampaikan aspirasinya. Apakah demonstrasi itu juga termasuk demokrasi? Demonstrasi itu adalah bagian demonstrasi itu bagian dari demokrasi gitu ya. Karena itu menyampaikan hak-hak rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi harus apa yang harus diingat betul ketika partai-partai itu tidak mewakili lagi rakyat, artinya rakyat boleh mencabut kembali gitu ya mandat kekuasaannya kepada mereka. Karena secara teori kan tadi disampaikan demokrasi ada kekuasaan di tangan rakyat, bukan di tangan partai. Oke, nah yang terakhir ada bahasan terkait dengan peran NGO. Jadi NGO ini atau organisasi kemasyarakatan ini juga adalah organisasi yang non partai. Seperti kita sudah sebutkan, misalnya organisasi Muhammadiyah, organisasi Persis, organisasi Nahdlatul Ulama, eh, Persatuan Gereja, Persatuan Guru Indonesia, Kadin, apa eh, banyak ya. Nah, itu adalah organisasi-organisasi kemasyarakatan. Nah, organisasi kemasyarakatan ini juga bisa memerankan politiknya gitu ya. Mereka bisa memberikan saran kepada pemerintah, mereka juga bisa menjadi jembatan antara rakyat dengan pemerintah. Dan organisasi masyarakat itu juga bisa bergabung dengan mahasiswa untuk melakukan demonstrasi ketika saluran-saluran politik yang melalui partai politik dan saluran-saluran resmi lainnya atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat itu sudah tidak berfungsi. Maka boleh jadi misalnya nanti NU bergabung dengan masyarakat apa dengan mahasiswa se-Indonesia dengan mahasiswa UI atau mahasiswa apa untuk menuntut agar masyarakat misalnya kepentingan masyarakat diperhatikan oleh pemerintah. Muhammadiyah bisa ikut misalnya berdemonstrasi, PGRI bisa demonstrasi untuk memikirkan misalnya terkait dengan nasib nasib buruh, partai buruh ataupun organisasi buruh, SPSI bisa berdemonstrasi dan sebagainya. Jadi ada peran-peran dari NGO ini untuk di dalam politik antara lain mengoreksi gitu ya. Kalau tadi partai-partai yang sudah menang itu ternyata tidak ada satupun yang menjalankan fungsinya sebagai oposisi malah merapat ke pemerintah, maka seharusnya NGO inilah yang menjadi kontrol sebagai peran oposisi gitu. Jadi oposisi itu tidak harus diartikan adanya di partai politik karena di partai politik suatu saat memang tadi karena sudah dapat kue kekuasaan, mereka tidak menjalankan fungsinya sebagai oposisi. Maka fungsi oposisi itu harus diambil alih oleh organisasi kemasyarakatan. Tadi, kecuali boleh jadi juga NGO ini tidak berperan karena mereka juga misalnya dapat kue kekuasaan. Misalnya
salah satu ormasnya dijadikan sebagai wakil menteri. Nah, pengurusnya misalnya sekretaris organisasinya jadikan wakil menteri atau dijadikan menteri, sehingga nanti tidak ada lagi juga yang mewakili masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Kalau misalnya masyarakat, misalnya seperti tadi, kepentingannya terganggu oleh proyek masyarakat, proyek pemerintah, seperti direbutnya tanah adat dan sebagainya. Ketika minta mau mengeluh ke organisasi masyarakat, ternyata ormasnya juga dapat kue kekuasaan. Ya satu-satunya yang masih ada itu adalah jembatan yang dibangun oleh oleh mahasiswa gitu. Mahasiswa-mahasiswa inilah yang kemudian satu-satunya saluran yang bisa menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Jadi melalui demonstrasi mahasiswa. Oke, saya kira itu gitu yang saya sampaikan. Oke, saya kira teman-teman mahasiswa mungkin bisa memberikan pendapatnya. Bersilakan. Barangkali ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, ataupun apa yang saya sampaikan tadi boleh Anda sanggah gitu ya. Silakan, silakan mahasiswa, mahasiswi, makin banyak pendapat makin bagus. Ayo, ayo, silakan, silakan. Ini jadi kayak pedagang asongan. Oke, silakan mahasiswa menyampaikan pendapatnya. Tidak perlu salah, takut salah, tidak perlu, tidak eh, tidak ada yang salah berpendapat. Oke. Karena berpendapat itu dijamin oleh undang-undang gitu ya. Dan pendapat itu wajar kalau berbeda karena namanya pendapat. Kalau sama namanya bukan pendapat, nanti persamaan. Silakan. Ayo mahasiswa-mahasiswa calon-calon guru, Anda harus punya kecerdasan sebagai guru. Kecerdasan guru itu diperlukan untuk memimpin. Jadi nanti kalau Anda sudah biasa memimpin siswa di kelas, kemudian Anda nanti sudah terbiasa, nanti Anda bisa memimpin di lingkungan masyarakat Anda. Ya. Silakan. Oke. Mungkin Bapak untuk pemaparannya sudah cukup baik dan juga sudah cukup jelas. Hmm. Dan kita juga udah mulai mengerti apa yang dipaparkan oleh Bapak tentang materi tersebut. Mungkin kita harus mempelajari lagi tentang kondisi politik di Indonesia saat ini. Itu aja, Pak. Oke, makasih. Jadi kita flashback, kita simpulkan ya bahwa partai politik yang kita bicarakan, materi partai politik itu adalah fungsi partai politik itu adalah sebagai jembatan antara rakyat dengan pemerintah. Jembatan di sini artinya bahwa setiap masyarakat sebetulnya walau di dalam demokrasi itu semua rakyat itu berhak mengelola negara karena kekuasaan ada di tangan rakyat. Tetapi eh, tidak setiap masyarakat memiliki kompetensi yang memadai untuk mengatur negara. Oleh karena itu harus mempunyai saluran supaya rakyat bisa menunjuk wakilnya. Maka diperlukan partai politik. Dengan partai politik ini bisa membentuk kaderisasi karena fungsi partai adalah membentuk kader-kader calon pemimpin gitu ya. Namun ketika fungsi partai ini tidak bisa berjalan, khususnya fungsi partai sebagai oposisi tadi, maka masyarakat akan mencari jembatan baru penghubung antara
pemerintah dengan rakyat. Jembatan baru itu antara lain adalah organisasi kemasyarakatan yang berada di luar partai. Nah, jadi Anda boleh menyampaikan aspirasinya melalui organisasi NU, Anda boleh menyampaikan juga organisasi aspirasinya melalui PGRI sesuai dengan bidangnya. Misalnya, kalau Anda guru, maka aspirasi Anda bisa sampaikan melalui organisasi PGRI. Nanti PGRI yang menyampaikan kepada pemerintah, gitu ya. Nah, tapi ketika misalnya semua tadi, baik partai politik maupun NGO, organisasi kemasyarakatan, sudah tidak lagi bisa memenuhi harapan masyarakat sebagai jembatan yang mewakili rakyat, maka salah satu jembatan terakhir yang masih ada gitu, yang kemarin digunakan oleh masyarakat adalah jembatan melalui wakilnya yaitu mahasiswa, dan mahasiswa melakukan orasinya, melakukan demonstrasinya di di apa kepada pemerintah. Itu adalah salah satunya adalah jembatan terakhir yang diharapkan oleh masyarakat bisa mewakili aspirasi dari masyarakat, dan diharapkan mahasiswa tidak tergoda oleh tawaran-tawaran kekuasaan, karena saya kira mahasiswa itu adalah satu-satunya yang masih berpikir secara idealis, dan itu adalah gerbang terakhir ataupun pertahanan terakhir yang dimiliki demokrasi untuk mempertahankan supaya kekuasaan itu tetap berada di tangan rakyat. Oke, demikian kesimpulan saya. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa Anda untuk mengisi link kehadiran. Oke, sebelum perkuliahan saya tutup, silakan buka kameranya. Saya mau bikin screenshot, saya foto, saudara-saudara. Oke, nah, jadi kelihatan yang ganteng, kelihatan yang cantik, nah, kelihatan yang mana berdua, yang mana sendiri, ya. Oke, ayo, masih ada yang belum buka. Oke, mana lagi? Masih ada Asep Sopian belum buka, Desi belum buka, Yusril belum buka. Oke, saya ambil foto. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Ya, oke. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu lagi di perkuliahan berikutnya. Wassalamualaikum.